Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Satu kenikmatan yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, dan dengan nikmat sehat itu kita bisa beribadah. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah segera menyembuhkannya dan semoga sakitnya bisa menghapus dosa. Saudara-saudara kita yang sehat, kita doakan pula semoga istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah di dalam mengamalkan ilmu. Alhamdulillah, malam hari ini dengan nikmat sehat itu kita bisa berada di rumahnya yang mulia ini, duduk di majelis ilmu, ketemu dengan saudara-saudara seiman. Itu semua adalah fadilah, itu semua adalah kemuliaan dan keutamaan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesempatan untuk berjumpa di atas iman, berjumpa di majelis ilmu. Semoga ini semua adalah menjadi ibadah bagi kita bersama. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita banyak-banyak berselawat dan bersalam untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bukti kalau kita mencintainya. Dan cinta kepada Rasul adalah cinta yang menyelamatkan, cinta yang membuat kita bisa berbahagia di hari mahsyar. Semoga nanti di hari mahsyar kita semua diizinkan pula oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Hari ini insyaallah malam hari ini kita masuk pada fase dakwah jahriyah. Fase dakwah di mana Nabi menyampaikan Islam itu secara terang-terangan. Dan memang momennya sangat tepat ketika sudah dipersiapkan secara matang, sudah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pribadi-pribadi yang bertakwa, beriman kepada Allah, suka beribadah dan dihiasi dengan akhlak. Ketika semua itu sudah terbangun pada pribadi sahabat, maka saat itu memang sudah pantas dakwah itu dijaharkan. Kalau sebelumnya fokus pada membangun pribadi para sahabat, maka sebelumnya yang kita bahas tarbiyah ruhiyah, tarbiyah aqliyah, tarbiyah jasadiyah, tarbiyah akhlaqiyah. Semua perlu dididik, semua perlu dibangun. Kalau itu sudah terbangun, terdidik, maka memang saatnya dakwah itu sudah harus terang-terangan. Karena mereka sudah akan siap untuk menghadapi tantangan. Dakwah itu pasti akan penuh dengan tantangan. Kalau seandainya tidak dibangun dulu pribadi-pribadi yang siap untuk menghadapi itu, maka mungkin mereka akan kewalahan dalam menghadapi tantangan itu. Bermula dari turunnya firman Allah Subhanahu wa taala,
wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini ayat yang menandai memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan Islam secara terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Serulah, ingatkanlah, berikan peringatan kepada siapa? Ashiratakal aqrabin, kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Jadi Nabi mesti yang pertama sekali yang dia ajak adalah keluarga-keluarga terdekat dia. Setelah diri, maka setelah itu keluarga. Kalau dalam ayat Al-Quran kan memang ketika sudah kita mencoba untuk menghindarkan diri kita dari nerakanya Allah, setelah itu kita ajak keluarga. Sebelum yang lain, ku anfusakum ku ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluarga. Sekarang Nabi ketika memulai dakwah jahriyah, yang pertama sekali yang beliau ajak, diperintahkan oleh Allah untuk mengajak keluarga-keluarga terdekatnya. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, berikan penghormatan, muliakan orang-orang yang telah mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Jadi ketika ada orang-orang yang sudah siap mengimani, mengikuti Rasulullah SAW, maka itu adalah sesuatu yang harus perlu dihargai, perlu dimuliakan, perlu diberikan penghormatan. Fa in asauka, jika mereka mendurhakaimu, fakul, maka katakan, inni bari'um mimma ta'malun, saya berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Jadi ketika sudah diajak, lalu mereka tidak mau, udah, saya berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW memanggil keluarga-keluarganya, orang-orang yang terdekat. Ya Fatimah, langsung dipanggilnya anaknya. Wahai Fatimah. Fatimah adalah anak Rasulullah SAW yang sangat dia cintai. Tapi dia mengatakan, ya Fatimah, wahai Fatimah, angkidhi nafsaki minan nar, jaga, bebaskan dirimu dari neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diri kalian nanti di hari mahsyar. Ya Bani Muttalib, ya Bani Hashim, ya Safiyah, itu bibinya, dipanggil oleh Nabi, dikhitab. Semua keluarga-keluarga terdekat diajak, angkizu anfusakum minan nar, jaga diri kalian, bebaskan diri kalian dari nerakanya Allah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apa makna dari ini semua? Fatimah, ayahnya adalah Nabi, ayahnya adalah Rasulullah SAW. Tapi sebagai seorang ayah di akhirat kelak di hadapan Allah, dia tidak bisa membela. Jadi tidak ada cito ordal. Jadi banyak dosanya ada ordal, sitan sudah bisa. Orang dalam tidak ada cerita. Rasul terhadap Fatimah ini juga menolak keyakinan orang-orang atau sebagian yang mengeluh-elukan para habib, para habaib yang katanya adalah keturunan dari Nabi, lalu nanti mereka bisa membela orang-orang yang mencintainya. Siapa yang lebih dekat dengan Nabi ketimbang Fatimah? Tapi Nabi sendiri mengatakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka
Kalaulah ada di antara mereka-mereka yang mengaku sebagai Habib, katanya pasti akan memberikan syafaat. Nanti akan kami keluarkan kalian dari nerakanya Allah. Ada Habib yang bisa madam api neraka. Dengan keyakinan sebagai keluarga Nabi adalah orang mulia. Kita tidak ingin menghina keluarga Nabi kalau memang ada kemuliaan di situ. Kita tidak pula ingin meremehkan orang-orang yang taat kepada Allah. Tapi kita tidak suka ketika ada orang yang mengatasnamakan keluarga Rasul lalu dia mengacak-acak agama. Ini yang harus kita ingatkan terus. Meskipun dia andaikan betul dia adalah keluarga Nabi, andaikan betul. Ya lo aja pasti lo. Banyak nanti berlaku tes DNA-nya tidak tolak dia. Pasal hubungan Tanjung Yaman tidak ada hubungan je DNA orang Arab Madinah. Nah, andaikan betul dia tidak akan bisa memberikan apa-apa. Masing-masing kita dihisab. Bahkan Nabi saja mengatakan, ya Fatimah, jaga dirimu dari neraka Allah. Taat kamu, berimanlah secara baik. Nanti saya tidak bisa membela kamu. Kalau orang bisa kan senang saja kan. Amanlah Fatimahnya. Ya kau Rasulnya. Kan itu saja. Tapi ternyata tidak. Ini semua gambaran bahwa kita bertanggung jawab di hadapan Allah sendiri-sendiri. Maka sebuah hadis yang datang dari Ibnu Abbas itu dikatakan bahwa ma min muslim, ma min ahadikum, tidak ada seseorang di antara kalian nanti pada hari kiamat illa wa yukallimuhullah, kecuali nanti akan langsung berbicara dengan Allah, wa laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penterjemah. Nanti kita masing-masing dihisab, mempertanggungjawabkan amalan kita, apa yang telah kita lakukan, siapapun kita, maka masing-masinglah yang akan mempertanggungjawabkan amalannya. Setelah itu Rasul ingin menyampaikan Islam secara terang-terangan ke semua masyarakat Mekah. Jadi keluarga sudah, sekarang naiklah Nabi itu ke bukit Safa. Naik Nabi ke situ. Disitulah Nabi menyeru agar mereka bisa berkumpul semuanya. Ya Bani Fihr, ya Bani Adi, libutuni Quraisy. Mereka yang tinggal di tengah-tengah masyarakat Quraisy, Bani Fihr, Bani Adi, dan Bani Arab yang lainnya. Sampai semua mereka berkumpul. Mereka yakin ini pasti ada sesuatu yang penting ini yang ingin disampaikan. Bahkan di sini dikatakan ketika ada di antara petinggi-petinggi kabilah yang tidak bisa hadir, dia utus utusannya. Supaya ada yang mewakili Bani tadi itu, diutus. Abu Lahab langsung hadir sendiri. Abu Lahab pun langsung ikut menghadiri apa yang ingin didengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika semua mereka sudah berkumpul, Nabi uji dulu, tes dulu. Kira-kira mereka masih percaya enggak sama saya? Kan dari dulu Nabi kan Al-Amin. Nabi gelarnya Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi sampai sekarang masih terpercaya enggak dia di tengah-tengah masyarakat Quraisy? Dia uji dulu. Nabi mengatakan begini, ya ma'syar Quraisy, ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughayyir alaikum. Dipanggillah semuanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau saya beritahukan ke kalian bahwa sesungguhnya di lembah itu ada pasukan berkuda yang ingin menyerang kalian? Kalian percaya enggak kalau saya bilang seperti itu? Kata mereka, qalu na'am. Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian masih mempercayai saya? Mereka semua mengatakan na'am. Ma jarrabna alaika illa sidqa.
Kami tidak pernah mendapatkan sesuatu dari kamu kecuali sidqah, kecuali benar. Selama ini tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami dapatkan sesuatu yang kecuali itu adalah satu kebenaran. Maka kalau memang kamu katakan seperti itu, kami percaya. Disitulah Nabi menyampaikan pesan pertama sebagai deklarasi dakwah jahriyah secara terang-terangan. Nah, ketika itulah Nabi mengatakan, oh kalau begini, kalau begitu, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Kalau memang kalian percaya, saya ingin beritahukan bahwa sesungguhnya saya ingin memperingatkan kalian bahwa kalian sekarang berada di hadapan azab Allah yang sangat pedih. Azab Allah yang sangat dahsyat. Agar tidak mendapatkan azab itu, maka tentu tujuan Nabi adalah ikutilah apa yang saya sampaikan, apa yang saya bawa. Mendengarkan kata-kata tadi, faqala Abu Lahab berkata, tabballaka sa'iral yaum, celaka engkau sepanjang hari. Tadi percayanya kan? Tadi kalau seandainya dan sabi kalian di sebelah lembah itu ada pasukan berkuda ingin menyerang, percaya? Percaya, karena kamu selama ini tidak pernah berbohong. Tapi ketika Nabi mengatakan ikuti saya karena kalian berada di hadapan azab Allah yang sangat pedih, langsung hilang kepercayaan. Jadi kalau sudah ingin merubah keyakinan, ingin merubah sesuatu yang sudah mengakar rupanya, itu bisa menghilangkan kepercayaan. Justru yang dikatakan Abu Lahab, taballaka sa'iral yaum, celaka engkau wahai Muhammad sa'iral yaum, sepanjang hari. Alihadza jama'tana, apakah untuk ini kamu kumpulkan kami? Banyak saya hadir. Kok deikolah kamu tidak datang dari itulah tiburan. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Maka ketika itu fanazalat, maka turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yang celaka itu bukan Nabi Muhammad, tapi yang celaka itu adalah Abu Lahab. Sekarang di situ ya ada Abi Lahab. Celakalah dua tangan Abi Lahab. Itu dua tangan nih. Badan enggak? Kan yada. Kenapa yada di situ? Karena yada itu adalah simbol dari perbuatan. Simbol dari tindakan. Seseorang tindakannya biasanya yang mendominasi adalah tangan. Berarti ini adalah disebutkan secara khusus, tapi yang dimaksud adalah secara umum. Celaka, karena itulah yang membuat dia menjadi menentang dan melakukan hal-hal tindakan-tindakan dalam menentang dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran atau cerita dari awal mula dakwah secara jahriyah, yang pada akhirnya Allah menurunkan ayat menggambarkan bahwa yang celaka itu adalah Abu Lahab, bahkan jaminan untuk masuk neraka yang menyala-nyala. Ini ada di antara orang yang non muslim yang gara-gara ayat ini mereka mendapatkan hidayah. Ayat ini adalah jaminan bahwa Abu Lahab masuk neraka. Apa yang ada di pikiran dia ketika membaca ayat ini? Setelah ayat ini turun, berapa tahun lagi Abu Lahab itu hidup? Kan masih panjang. Tapi jaminan neraka sudah ada.
Seharusnya kan bisa aja Abu Lahab ini pura-pura masuk Islam sehingga dengan itu dia menolak ayat ini. Kan seharusnya kan kalau bawahnya dia pura-pura masuk Islamnya, beriman kepada Nabi, kan seolah-olah ayat ini salah. Tapi ternyata sampai wafat Abu Lahab tetap sebagai orang yang durhaka. Oh, kalau begitu benar Al-Quran ini katanya. Masuk Islam dia bisa menerima Islam karena kebenaran ayat ini. Seharusnya katanya sekian tahun Abu Lahab itu dia bisa meruntuhkan logika yang ada pada ayat ini. Coba kalau dia ucapkan aja lah syahadat di hadapan Nabi Tuhan, runtuh ayat ini karena sudah menjamin wa mar'atu hamma la talhata. Bukan hanya dia saja, justru istrinya. Nah ini jadi banyak di antara pembacaan orang-orang yang tidak beriman, yang kadang-kadang ada juga mereka berniat untuk mencari kelemahan Quran, tapi pada akhirnya justru yang dia temukan adalah kebenaran demi kebenaran untuk kemudian dia menerima Islam. Banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil. Ada lagi ilmuwan dari Inggris hanya karena kata la raiba fi. Hanya karena kata la raiba fi. Zalikal kitab la raiba fi. Demikian kitab Al-Qur'an yang tidak ada satu keraguan pun. Allah sebut itu di awal. Berarti semua ke ujung tidak ada yang perlu diragukan. Karena dia sebagai seorang ilmuwan, seorang peneliti, apa katanya? Dia bilang begini, saya tidak pernah menemukan satu buku yang ditulis oleh seorang pakar kecuali di awalnya dia menyatakan bahwa ini adalah karya manusia yang masih banyak kekurangannya. Kalau ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Semua buku yang saya baca, mukaddimahnya ada itu katanya. Tapi Quran, la raiba, dari awal Allah sudah menjamin, tidak ada satu pun keraguan. Masuk Islam dia gara-gara itu. Jadi mudah bagi Allah untuk memberikan hidayah bagi orang-orang yang memang hatinya sudah siap untuk menerima hidayah Islam. Allah akan memberikan hidayah itu. Nah, baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Ketika Nabi sudah memulai dakwah, tentu saja akan banyak penentangan yang datang dari orang-orang masyarakat jahiliyah, masyarakat kufar Quraisy yang hidup pada masa itu. Dan Nabi diutus bukan hanya untuk keluarganya saja, bahkan bukan hanya untuk kabilah Arab saja, tetapi Nabi itu diutus adalah untuk semua umat manusia, termasuk pengikut-pengikut Nabi yang terdahulu. Maka ahlul kitab itu pun ada pada masa Nabi. Mereka hidup di kota Mekah. Sebagian ada yang pengikutnya Nabi Musa dan sebagian ada yang pengikutnya Nabi Isa. Ada yang mengikuti Taurat, ada yang mengikuti Injil. Apakah ketika Nabi itu sudah diutus menjadi seorang rasul, mereka menjadi bagian dari umat Nabi? Jawabannya iya. Maka ahlul kitab banyak panggilan-panggilan untuk mereka di dalam Al-Quranul Karim supaya mereka kembali kepada kebenaran. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Hai ahlul kitab, ayo kembali kepada kalimatin sawa. Kalimat yang sama, kalimat yang satu. Berarti mereka sudah menyimpang dari ajaran nabinya sendiri. Mereka tidak lagi berada dalam kebenaran. Karena kalau mereka masih berada dalam kebenaran, tidak mungkin Nabi memanggil untuk kembali. Kembali itu biasa kalau lah telanjur salah, telanjur menyimpang, diajak untuk kembali. Sehingga ayat ta'alau ila kalimatin sawa, dan itu menggambarkan bahwa Yahudi dan Nasrani
tidak bisa dianggap sebagai orang-orang yang benar, seperti yang ingin dibela oleh sebagian orang-orang liberal. Semuanya loh ini ya, Yahudi, Nasrani, mereka kan punya kitab, mereka kan punya nabi, ada kitab samawi juga namanya. Dianggaplah mereka itu berada dalam kebenaran. Itu satu keyakinan yang salah, tidak benar. Karena kalau mereka masih benar, maka Allah tidak akan mengajak dan memerintahkan Nabi untuk mengajak kembali kepada kebenaran. Kebenaran apa yang ada pada orang yang menganggap Allah punya anak? Kebenaran apa yang bisa diambil pada orang-orang yang mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, Isa adalah anak Allah? Karena orang Nasrani kan waqalatin Nasara Isa ibn Allah, waqalatil Yahudu Uzair ibn Allah. Jadi mereka punya penyimpangan-penyimpangan yang salah. Maka ketika Nabi hadir untuk semuanya, termasuk untuk ahlul kitab, untuk Yahudi dan Nasrani. Maka dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi ketika ada orang yang ingin bertahan dengan keyakinan lamanya, itu pasti sudah akan dianggap salah. Maka ketika ada orang Yahudi yang berpuasa, katanya ingin menghormati atau memuliakan peristiwa yang terjadi pada Nabi pada masa Nabi Musa. Apa kata Rasul? Andaikan Musa masih hidup, maka dia akan ikut saya. Umar bin Al-Khattab pernah satu ketika diam-diam disembunyikannya Taurat itu. Di lembar Taurat dapat Nabi, tapi dia tidak disembunyikan. Nampak oleh Nabi, apa itu wahai Umar? Rupanya Nabi tahu juga. Ternyata di tangannya ada lembaran Taurat. Wa madza ba'da al-haqqi illa ad-dhalal. Apalagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Maka Nabi melarangnya, buang itu, tinggalkan itu semua. Karena Al-Quran datang itu nasikhun lima qabla. Quran itu datang menghapus semua yang sebelumnya. Jadi tidak ada lagi yang berlaku yang sebelumnya. Kecuali dalam persoalan iman memang kan satu semua Nabi. Maka ketika ada penyimpangan akidah di kalangan para umat Nabi terdahulu, Al-Quran datang untuk meluruskan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Setelah itu ketika Nabi memang sudah memanfaatkan semua momen untuk berdakwah, dan memang ada ayat setelah itu yang turun, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan apa yang secara terang-terangan, sampaikan apa yang diperintahkan kepadamu, wa a'rid 'anil musyrikin, dan menjauhlah dari orang-orang musyrik. Innaka fainal mustahzi'in. Kami cukup bagi kamu untuk menghadapi orang-orang yang mustahzi'in, orang-orang yang memperolok-olokkan. Karena orang-orang Quraisy berubah menjadi orang yang suka memperolok-olokkan Nabi. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Orang-orang menjadikan ada sesembahan lain selain daripada Allah, fasawfa ya'lamun, maka mereka akan tahu sendiri. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami tahu, kata Allah, sesungguhnya dadamu sesak dengan apa yang mereka katakan. Mereka berubah menjadi penghina-penghina semua. Bilang Nabi kadzab, Nabi sebagai pembohong.
bilang Nabi itu tukang sihir, tukang sihir. Ada yang mengatakan majnun, orang gila. Ada yang mengatakan yang dibawanya adalah hanya syair-syair. Ada yang bilang asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Pokoknya keluarlah kata-kata semuanya adalah istihza, semuanya adalah penghinaan. Maka Allah bilang, laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka. Dadamu mungkin sempit oleh ungkapan-ungkapan itu, tapi kami tahu itu semua. Inna kafainakal mustahzi'in. Cukup kami bagi kamu untuk menghadapi Musa. Artinya abaikan mereka itu semua. Itu urusan saya, kata Allah. Saya akan membela kamu. Maka di sini sudah ada pembelaan Allah terhadap Nabi kita dalam berdakwah. Dan ini menggambarkan bahwa Nabi kita pasti akan selamat sampai Islam selesai. Islam selesai disampaikan oleh dia. Tetapi itu bukanlah berarti Nabi tidak menghadapi kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan, karena Allah juga ingin menunjukkan bahwa ada proses yang harus dilalui, dan proses itu mungkin sulit. Kesulitan itulah yang akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kita dalam berdakwah, dalam beribadah, dalam melakukan sesuatu. Dalam berdakwah kita hanya diminta proses, bukan hasil. Kalau Nabi, Allah yang menjamin. Karena kalau Allah tidak jamin, Islam nanti tidak akan sempurna disampaikan. Tapi kita yang berdakwah hari ini, tidak ada jaminannya. Maka kita tidak dituntut hasil. Adakah tantangan? Pasti. Kesiapan kita dalam menghadapi tantangan itulah yang akan dinilai di sisi Allah. Itulah akan dicatat oleh malaikat. Oh, sabar paji kemana. Jadi kok kata-kata orang alai sabarnya mana. Itulah yang akan dinilai oleh Allah. Apakah kita dalam berdakwah akan menghadapi tantangan juga? Iya. Menghadapi cemooh-cemooh juga? Iya. Tapi yang kita hadapi tidak seberapa. Paling yang disampaikan kini, deh Ustaz tuh kurang kopi, kurang kental kopinya, kurang jauh jalan, itu boleh. Wahabi ini itu boleh. Itu gara-gara itu loh Wanti menyampaikan. Nah, Nabi coba majnun, gila, kadzab, pembohong, sahir, tukang sihir. Apa dia sampai dituduh sebagai sahir? Kenapa pada masa dulu banyak tukang sihir? Dan tukang sihir itu kerjanya dulu adalah yufarriqu bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara suami dan istri. Jadi banyak dari hasil dakwah Nabi lah Islam suami tinggal istri, atau Islam istri tinggal suami. Berarti memisahkan suami istri. Berarti kok sama aja sihir kan? Itu sebab karena memisahkan yang tadi itu gara-gara tidak mau ikut untuk menerima ajaran yang di bawah. Maka Nabi Allah sudah jamin, dan yadhiqu sadruk, memang adalah sebagai manusia tentu ada perasaan-perasaan dari ucapan itu, tapi Allah sudah menjamin. Baik, ikhwati fillah, coba kita lihat sedikit ahammu i'tiradatil musyrikin. Ada 4 hal yang paling ditentang oleh orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah dari perjalanan dakwah Nabi itu. Yang pertama, masuk belum kan? Yang pertama, satu detik gitu. Oh, satu menit pula. Kalau gitu azan dulu, nanti setelah itu kita sambung.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Ada 4 hal yang paling ditentang oleh orang-orang Quraisy, oleh masyarakat jahiliyah, orang-orang kufar pada masa itu. Mereka sangat tidak bisa menerima. Yang pertama, al-isyraku billah. Ajaran yang dibawa Nabi ini adalah ajaran yang harus meninggalkan semua bentuk perbuatan syirik, yang harus memberikan ketaatan mutlak hanya kepada Allah. Kenapa mereka sangat menolak ini? Karena sudah sekian lama mereka melakukan perbuatan syirik yang dalam keyakinan mereka itulah kebenaran. Dulu ada seseorang dari Yaman yang membawa patung itu ke Jazirah Arabia, ke Mekah. Sebelumnya tidak ada. Kalau nggak salah namanya Amr ibn Lu'ay al-Khuzai. Amr ibn Lu'ay al-Khuzai. Dialah yang membawa itu ke ajaran itu ke Mekah. Dan itu dalam waktu yang sudah sangat lama. Nah, ketika itu sudah mendarah daging, datang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk menyampaikan bahwa patung-patung yang kalian sembah itu tidak pantas disembah. Karena dia la tadurru wa la tanfa, tidak bisa memberi mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Yang disembah itu adalah dia yang memberikan manfaat dan mudarat.
Dia yang bisa memberikan kebaikan, dia yang memberikan kehidupan, dan itu adalah Allah. Inilah yang tidak bisa mereka terima. Orang-orang kafir dulu di sini dikatakan lam yakun kuffaru Makkah yunkiruna annallaha khalaqahum. Orang-orang kufar Makkah dulu mereka tidaklah mengingkari bahwa sesungguhnya Allah yang telah menciptakan mereka. Mereka tidak mengingkari itu. Wa khalaqa kulla syai'. Allah pula yang menciptakan segala sesuatu. Mereka tidak juga mengingkari. Berarti itu kan persoalan rububiyah kan? Mereka tidak mengingkari rububiyahnya Allah. Percaya kalau Allah itu yang memberikan kehidupan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki. Bahkan mereka tahu itu. Maka ada di antara seseorang yang ditanya oleh Nabi, dia belum masuk Islam. Nabi nanya, kam ilahan ta'bud, berapa Tuhan yang kamu sembah? Bilangnya 7 katanya, 7 atau 6. 1 di langit, sisanya di bumi. Jadi kalau umpamanya 7 Tuhan yang disembah, 6 di bumi, 1 di langit. Tapi Nabi coba, Nabi nanya, andaikan kamu sakit dan kamu ingin minta disembuhkan, kamu meminta ke Tuhan yang di bumi atau di langit? Di langit katanya. Berarti mereka yakin yang di bumi tidak bisa memberikan itu. Kalau ingin kamu ditambah rezekinya, kamu minta kepada Tuhan yang di langit atau yang di bumi? Yang di langit katanya. Kata Nabi setelah itu, kalau begitu Islam jelawangnya, ucapan jelawangnya. Karena berarti dia tidak mengingkari itu kan. Tapi ada satu hal yang diingkari oleh kufar musyrikin ketika itu. Memberikan ketaatan kepada Allah. Dan itu adalah uluhiyah. Disinilah pentingnya kita mengetahui mana rububiyah, mana uluhiyah. Itu tidak sekene menolak pembagian tauhid uluhiyah rububiyah. Macam-macam tuduhan-tuduhannya. Bahkan bid'ah terbesar dalam akidah adalah membagi tauhid kepada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini dia tidak mengerti dan hakikat tauhid itu sendiri. Karena orang kufar Quraisy dulu mereka tidak mengingkari anallaha khalaqahum. Allah menciptakan mereka, yakin mereka. Bahkan kalau ditanya, maka dalam ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalaulah mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka semua akan mengatakan Allah. Qul alhamdulillah. Kalau begitu katakanlah alhamdulillah. Kalau untuk ikulah bayaran. Meyakini Allah menciptakan langit, iya. Tapi mengucapkan alhamdulillah itu sudah sulit. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak mengerti, tidak mengetahui. Nah, jadi yang paling ditolak oleh orang-orang kufar Quraisy dulu dari yang dibawa Nabi adalah bagaimana kita mesti meninggalkan kesyirikan dan memberikan ketundukan ketaatan kita hanya kepada Allah. Satu ilah yang pantas untuk disembah, yang satu itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tidak mereka bisa terima. Bahkan di sini ada ayat kekaguman mereka, wa ajibu an ja'ahu munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Mereka heran ketika datang seseorang yang memberikan peringatan, berarti adalah Nabi. Dan orang-orang kafir itu berkata hadza sahirun kadzdzab. Ini adalah tukang sihir, pendusta, pembohong. Lalu katanya aja'alal alihata ilahu wahida. Apakah ia ingin menjadikan Tuhan yang banyak-banyak itu hanya menjadi satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang mengherankan. Heran ada ininya. Tuhan banyak itu kan jadi enciknya. Sang banyak
payamannya kan, boleh saja. Itulah yang ada di pikiran mereka, di mana mereka tidak mengerti. Jadi yang pertama sekali yang ditolak oleh mereka adalah tauhid uluhiyah. Bagaimana kita hanya menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah, berdoa meminta hanya kepada Allah. Doa itu adalah ibadah. Bertawakal kita hanya kepada Allah. Jadi meyakini Allah itu bukan sekadar pencipta. La ilaha illallah itu jangan diartikan tidak ada pencipta kecuali Allah. Orang-orang yang tidak mau menerima pembagian tauhid uluhiyah rububiyah, ketika ditanya makna la ilaha illallah, kecenderungannya diarahkan kepada yang pencipta hanyalah Allah, yang pemberi rezeki hanyalah Allah, yang mendatangkan musibah dan mengeluarkan dari musibah hanyalah Allah. Bukan itu saja, tapi ketaatan kita mesti hanya untuk Allah. Sembelihan sebagai sebuah ibadah, maka sembelihan hanya kepada Allah, hanya atas nama Allah. Kalau seandainya kita menyembelih sesuatu tapi tidak atas nama Allah, maka akan menjadi syirik, meskipun kita menyembelih seekor lalat. Coba bayangkan, apalah artinya seekor lalat? Ketika ada hadis kisah dua orang yang masuk ke kampung, dicegat di perbatasan, di gerbangnya, tidak boleh masuk ke kampung ini kecuali mempersembahkan sesuatu. Baru boleh masuk. Berarti tunjukkan kesyirikan itu dulu. Yang satu tidak mau. Apakah kalian tidak mau mempersembahkan sesuatu walaupun seekor lalat? Yang satu tidak mau. Akhirnya dia dibunuh dan dia masuk surga. Yang satu tadi amor lango aja apa ya ini. Dicari seekor lalat lalu disembelih, tapi disembelih itu atas nama patung sesembahan mereka. Dan kata Nabi dia adalah ahlun nar, dia masuk neraka. Jadi persoalan sembelihan jangan dianggap mudah. Banyak orang hari ini bahkan dai pula soal sembelihan. Aja capek-capek mensyirikkan Ustaz ini. Tanya dulu niatnya. Bantai sapi dihanyutkan di sungai Kepala. Entah apa dihanyutkan tu? Bayi makan ikan. Sedekah laut. Jadi ini ada sedekah laut, ada sedekah bumi, ada sedekah udara, ada deh. Tapi sedekah bumi, sedekah laut ada. Ini bukanlah satu perbuatan yang tidak perlu untuk disyirikkan. Berhati-hati dalam persoalan ini, karena disinilah letak akidah itu yang sesungguhnya. Yang membuat kita menjadi muslim yang sesungguhnya itu ada pada yang satu ini. Bukan sekedar meyakini rububiyahnya Allah. Maka orang-orang jahiliyah, meskipun mereka yakin Allah sebagai pencipta, tapi mereka tidak disebut sebagai seorang muslim. Janganlah termakan oleh isu dibagi-baginya daunya bu cendekurah dibagi-bagi deh tauhid itu jadi tiga untuk memuslimkan Abu Jahalnya. Nah itu memuslimkan Abu Jahal lah, untuk mentauhidkan Abu Jahal dan untuk mengkafirkan orang Islam katanya. Bukan itu. Kita tidak mengatakan Abu Jahal itu muslim. Tapi orang jahiliyah dulu ketika percaya Allah sebagai pencipta, berarti itu rububiyah, belum membuat mereka menjadi muslim. Yang membuat kita menjadi muslim ada pada ungkapan la ilaha illallah, meskipun nanti itu menjadi satu kesatuan yang tidak boleh juga dipisahkan. Tapi ketika hanya fokus pada rububiyah saja, Abu Lahab tidak menjadi muslim, Abu Talib tidak menjadi muslim, Abu Jahal tidak menjadi muslim, padahal mereka semua yakin kalau Allah adalah Khaliq. Nah jadi tidak siap mereka untuk memberikan ketaatan hanya kepada Allah. Tetap saja mereka kalau meminta datang ke patung-patungnya, mereka mesti andalkan dulu patung-patung ini
untuk kemudian dia yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mereka tolak juga, yang paling mereka tolak adalah kufruhum bil akhirah, kekufuran mereka dengan akhirat. Jadi memang tidak ada di pikiran mereka itu bahwa akan ada akhirat nanti, itu tidak masuk dalam logika mereka. Mereka mengira kalau seandainya kita sudah mati, maka selesailah segala-galanya. Kalau sudah mati, berarti berakhir. Kalau seandainya memang seperti itu, berarti tidak ada beda nanti akhir dari apa yang akan didapatkan oleh orang yang soleh dengan orang yang pelaku maksiat. Ada orang yang suka berbuat maksiat, mati. Ada orang yang suka beramal soleh, mati. Apakah ini akan menjadi sama? Kalau dalam keyakinan mereka akan menjadi sama, karena tidak ada akhirat. Nabi datang untuk menyampaikan bahwa nanti akan ada hari di mana kita mempertanggungjawabkan semua amal kita. Maka ateis itu banyak pada masa Nabi dulu. Ateis, orang-orang tidak percaya pada Tuhan, orang-orang hanya tidak percaya pada akhirat. Itu pada masa Rasul juga banyak. Maka kata mereka, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka berkata, tidaklah ada kecuali hanya kehidupan kita dunia saja, wa ma nahnu bimab'utsin, dan tidaklah kita ini akan dibangkitkan. Jadi tidak ada keyakinan mereka untuk adanya hari berbangkit. Maka datanglah Rasul menyampaikan firman Allah dan hadis-hadisnya, menggandeng kedua bentuk iman ini. Jadi iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Banyak di hadis dari Nabi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir wal yukrim jarahu, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Digandeng oleh Nabi dua iman ini. Penekanan Nabi di awal-awal, Allah hari akhir, Allah hari akhir. Kenapa demikian? Untuk menanamkan keyakinan itu di tengah-tengah masyarakat, bahwa imannya kita kepada Allah di dunia ini tidak akan sia-sia, karena nanti kita akan dapatkan balasannya di hari akhir. Pelaku-pelaku dosa di dunia menikmati kehidupan dunia dengan kemaksiatan. Oke, mereka menikmati itu, tetapi nanti mereka di akhirat akan diberikan balasannya, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk di antara yang juga tidak diterima oleh orang-orang jahiliyah pada masa dahulu. Bahkan ada katanya, wa ma yuhlikuna illa ad-dahar. Tidak ada yang menghancurkan kita, hanya nunggu masa saja. Kalau sudah mati, berarti urusannya sudah selesai. Baik, kita cepatkan sedikit. Yang ketiga, i'tiraduhum 'ala rasul. Jadi iman kepada Allah, hari akhir, kemudian Rasul itu sendiri. Karena dalam keyakinannya orang-orang jahiliyah dulu, kalau memang Rasul, apa dari manusianya? Kalau memanglah dia adalah seorang Nabi, apa dek pergi ke pasaunya? Tidak boleh Nabi pergi ke pasau. Tidak boleh belanja. Seharusnya kalau memang Nabi itu dari malaikat. Jadi mereka menganggap yang seharusnya untuk menjadi Nabi itu adalah malaikat. Laula unzila alaihi malakun. Malakun itu artinya malaikat. Walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yunzarun. Kalaupun diturunkan kepada mereka malaikat, tidak juga mereka nyecek nak menangkau-nangkau.
Apa dah nak cedekonya? Tu dia baca tu, ndak yo terima. Memang kau memang apa bono yang menolak apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi dalam keyakinan mereka seharusnya yang menjadi rasul bukanlah manusia seperti kita, tapi malaikat. Tapi itu keyakinan yang sangat salah. Kenapa demikian? Kalaulah rasul dari kalangan malaikat, payah untuk kita contoh. Kalau dari kalangan manusia, mudah untuk kita contoh. Karena dia manusia sama seperti kita. Ketika dia memberikan konsep berumah tangga, nyinya begini. Coba kalau malaikat jadi nabi. Ketika dia bicara tentang hukum dalam keluarga, mana contohnya malaikat tidak begini dah. Jadi memang yang paling tepat yang jadi nabi adalah manusia. Basyarun. Cuma basyarun yuha ilayya. Innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya saya adalah manusia sama seperti kalian. Yuha ilayya. Bedanya saya mendapat wahyu, kalian tidak. Itulah bedanya. Adapun manusianya sama. Jadi mudah untuk kita contoh. Dan kenapa juga nabi yang paling lengkap untuk dicontoh itu adalah nabi kita. Nabi itu paling lengkap contoh dalam kehidupan. Kenapa dia beda sama nabi yang sebelumnya? Coba Nabi Yusuf umpamanya. Apa yang bisa kita contoh dari Nabi Yusuf dalam persoalan peperangan? Gaduhnya tidak pernah terjadi pohang lah. Ya kan? Tidak ada terjadi. Masa Nabi kita, dia menghadapi musuh. Ada masa damai, ada masa perang. Sehingga kita punya panduan dalam kehidupan. Dalam kondisi damai, begini panduan Nabi. Dalam kondisi perang, begini. Nabi Isa, gimana kita mencontoh dia dalam persoalan keluarga? Karena Nabi Isa tidak. Jadi yang paling lengkap maka sejarah Rasul kita. Nah, oleh karena itu tertolaklah keyakinan atau penolakan orang-orang jahiliyah ketika yang diutus adalah seorang manusia, lalu mereka cenderung untuk menolaknya karena menurut mereka itu seharusnya yang menjadi rasul adalah malaikat. Adapun dia ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq, itu bukanlah mencederai kerasulan dan kenabiannya. Nabi pernah masuk pasar. Bahkan dia masuk pasar nengok pedagang kan, nampaklah ada pedagang tepung. Udah dicampur-campur tepung dengan, muncul keraguan Nabi masukkan telunjuknya. Hei pedagang tepung, bodek basah. Rupanya kan tepung itu kalau basah tentu timbangannya berat. Di hati koyong sudah bawa kasan basah. Ketika ada orang beli, ada ciduk cenderung tentu tak boleh basah tadi. Apa dia basah kata Nabi? Ada air yang menetes dari atas ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, dia tidak masuk golongan kami. Dan ini semua jadi pelajaran. Jadi Nabi ke pasar, Nabi ke mana, itu semua ada pelajaran yang ingin disampaikan. Kok malaikat Nabi bapaknya ke pasar? Jadi justru anggapan orang musyrik, orang jahiliyah, Nabi harus malaikat, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Yang terakhir, poin terakhir, mohon maaf, poin yang terakhir yang mereka tentang itu sendiri adalah mauqifuhum minal Qur'anil Karim. Sikap mereka terhadap Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi. Mereka ingin mencari celah supaya yang dibawa Nabi itu tidak diterima. Itulah tuduhan-tuduhan yang tadi itu. Dianggapnya yang dibawa Nabi ini kan adalah syair-syair Arab ini. Tapi ahli syair Arab itu sendiri menolak tuduhan itu.
Karena semua mereka yakin bahwa yang datang daripada penyair tidak ada satupun yang menyamai Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Ini juga menjadi cara untuk menolak keyakinan orang-orang yang ada dalam aliran kalam yang mengatakan Al-Quran itu ibarah an kalamillah. Quran itu yang kalam Allah itu tidak Quran dulu ini. Kalam Allah itu kalam nafsi, kalam jiwa. Adapun Al-Quran itu adalah ibarah an kalamillah. Ada lagi yang mengatakan hikayah an kalamillah, menghikayatkan kalam Allah. Maka muncullah Al-Quran. Kalau memang ibarah an kalamillah, siapa yang mengibarahkan? Siapa yang mengungkapkan? Nabi kah? Jibril kah? Andaikan memang diungkapkan oleh Jibril, mungkin orang-orang Quraisy tidak akan sekagum itu. Andaikan ungkapan itu datang dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, orang-orang jahiliyah, musyrikin Quraisy tidak akan terkagum-kagum karena Nabi kita bukanlah ahli dalam bersyair. Oleh karena itu kita wajib meyakini bahwa Al-Quran yang kita baca itu adalah kalam Allah lafzan wa ma'nan. Lafzan wa ma'nan, lafaz dan maknanya. Jangan seperti kelompok Asy'ariyah yang mengatakan hanya maknanya. Adapun lafaznya itu ibarah an kalamillah, ungkapan untuk mengungkapkan kalam Allah. Pertanyaannya, yang mengungkapkan siapa? Tidak bisa dijawab itu. Karena memang yang mengungkapkan adalah Allah, langsung Allah yang mengungkapkan. Maka tidak ada satupun ahli syair yang sanggup untuk mendatangkan seperti apa yang datang dari Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Tantangan-tantangan itu banyak sekali. Mereka ditantang untuk mendatangkan satu ayat, tidak bisa ya. Datangkan satu surat, lebih ya. Satu ayat tidak bisa. Pernah diminta untuk mendatangkan seperti 10 surat, tambah ayat lo baru tadi. Sedangkan satu ayat saja tidak bisa. Kalaupun ada yang mencoba-coba untuk mendatangkan, tapi tak ada yang berhasil. Ada yang mencoba, tapi galak sarang je dengan ayatnya. Dibuat-buat ayat tu. Musailamah al-Kazzab dibuat-buat ayat. Karena saat dia ngaku Nabi, orang nanya, kalau emang kamu Nabi, mana ayat? Ya, Nabi selalu membawa, berpikirlah Musailamah membuat ayat. Ya Dibda bintu Disda'ain a'laka fawqal ma. Ada ayat. Wahai kata, anak dari dua kata. Sebahagian badannya di atas air, sebagian di bawah. Kalau kata kan sebagian dibaca ulang dek Musailamah. Apalah arti ayat kau ya? Galak sarang je dengan ayatnya tu. Yang dipanggil kok kata. Kalau Quran, ya ayuhan nas, jelas yang dipanggil. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman. Ya bani Israel, ya Bani Adam. Semua yang dipanggil adalah yang berakal. Dibuka ayatnya, wahai kata. Atau apa hukum? Apa pelajaran yang akan diambil? Dia sendiri yakin atau tertawa dengan ayat? Itulah akal orang-orang jahiliyah dulu yang sok-sok pintar mencoba-coba buat ayat, tapi dia sendiri tertawa nengok ayatnya. Maka dengan demikian dugaan-dugaan mereka bahwa itu adalah syair
itu sangat tidak bisa diterima. Inilah 4 hal diceritakan dalam buku ini yang sangat ditentang oleh mereka. Tidak bisa mereka menerima itu. Tapi semuanya terbantahkan karena ini adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asal hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Sampai di sini kajian sirah kita pada malam hari ini. Nanti insya Allah kita sambung dengan beberapa langkah-langkah orang-orang Quraisy dalam menghalangi dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kenapa mereka begitu membenci dakwah Nabi. Ternyata ada faktor-faktor yang menyebabkannya. Terima kasih. Semoga majelis kita adalah majelis yang selalu diberkahi oleh Allah, bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita, membuat kita semakin berilmu dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.